Salam. Selamat siang Pak Jainal. Selamat siang Pak Lukas. Oh ya, senang sekali berkunjung ke sekolah Bapak hari ini. Ya, Ya, kami pun sebelum senang menyambut Bapak. Ya. sebelum ke ruangan Bapak, saya sempat keliling-keliling lihat lokasi sekolah. Indah sekali ini, sangat menarik ini Bapak ya. Ya, alhamdulillah Pak Lukas, di sekolah kami ini setelah kami eh, mengadopsi pembelajaran ini Merdeka Belajar, kami bersama dengan guru-guru berusaha untuk meningkatkan apa yang bisa kita tingkatkan di sekolah, baik itu berupa fisik maupun pembelajaran-pembelajaran ya. Oh ya, baik ya. Jadi saya yakin ini Pak, untuk peningkatan kompetensi atau keterampilan guru itu juga menjadi satu perhatian utama Pak ya. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Lukas. Jadi kalau terkait dengan itu mau diobservasi di sekolah kami bisa juga menunjukkan, kebetulan saya dengan Pak Markus tadi ada saya punya guru di sini ya. Alhamdulillah ini bisa kita memperlihatkan kami bisa melakukan apa yang telah berbincang lebih banyak lagi bersama dengan Pak Markus. Kita bisa bertiga dan berempat dengan Ibu Yuliana nanti di ruangan. Pak Markus, kita kedatangan supervisor hari ini, di mana Ya, kira-kira Pak. bisa kita berbincang lebih untuk ini. Baik, Pak. Saya Mau di mana, di ya, ruangan? terima kasih Pak Lukas selaku supervisornya di sini untuk mengamati sekolah kami. Terima kasih atas kedatangan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin ya kita ngobrol-ngobrol santai saja dengan Pak Kepala Sekolah, di mana kira-kira bisa ya. Baik, Pak, ya. Silakan, Pak. Di mana Pak Markus, di ruangan? Bisa, di ruangan atau di perpustakaan? Mungkin di ruangannya Bapak Di saja, perpus. Pak, supaya lebih aman, supaya kita tidak terganggu oleh situasi kebisingan di luar, Pak. Oh iya, baik. Mari Pak Lukas dengan Ibu Yuliana kita bareng-bareng ke ruangan bersama dengan Pak Markus ya. Oh ya, Nah, seperti ini kondisinya Pak Lukas, Ibu Yuliana, ini ruangan kami ini. Baik, kita masuk. Pak Markus, tadi saya sempat berkunjung mengamati pembelajaran dilakukan di kelas 11 IPA yang dilakukan oleh Pak Markus ini ya. Saya mendapatkan kesan baik apa yang dilakukan tadi, mengamati di situ. Namun Ya, bisa diceritakan lebih jauh mungkin Pak Lukas, bisa diceritakan lebih jauh kira-kira setelah selesai pembelajaran penggunaan media yang bervariasi tadi itu, apa yang dirasakan Bapak dan apa kira-kira yang baik. Silakan Pak Markus. Baik, Pak. Tadi di kelas itu saya mencoba mengambil sebuah model pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran, Pak. Dan ya saya lihat penggunaan berbagai media yang saya lakukan di kelas itu ternyata sangat menarik bagi anak didik kita. Yang sebelum-sebelumnya itu Pak, tanpa media yang saya gunakan itu rasa-rasanya saya melihat perhatian mereka itu agak kurang ke materi dan juga tidak terlalu mengikuti proses, Pak. Itu yang saya lihat, Pak, dan saya alami. Ya. Jadi setelah melakukan itu mungkin Bapak juga bisa merasakan bagaimana peningkatan motivasi dan partisipasi siswa ya. Lebih baik lagi sekarang ini. Anak-anak itu Pak sangat termotivasi dan sangat bersemangat untuk itu. Jadi saya merasakan sebuah semangat yang lain daripada yang lain yang sebelumnya ya anak-anak saya lihat itu agak bosan. Tapi sekarang kayaknya anak-anak itu punya semangat belajar yang itu Pak. Kemudian perhatiannya itu luar biasa pada tampilan-tampilan yang saya tadi gunakan, misalnya untuk ada media-media pembelajaran PowerPoint, kemudian media-media gambar, dan ya saya coba fasilitasi, ternyata antusias sekali anak-anak kita Pak untuk mengikutinya. Ya, di samping partisipasi tadi itu saya kira memang ada hal yang betul-betul menarik dari pembelajaran ini. Namun tidak bisa dipungkiri juga mungkin selain faktor yang baik tadi itu nampak, mungkin ada yang dirasakan masih kurang dalam, mungkin dari sisi perencanaan sudah baik, tapi begitu masuk di lapangan,
di Ya. kelas melakukan media itu mungkin masih ada yang dirasa kurang ya, Pak Markus ya, apa kira-kira? Yang saya anggap apa namanya, yang saya anggap kurang itu Pak adalah termasuk persiapan-persiapan saya. Ternyata tadi saya punya perencanaan seperti ini, tiba di kelas itu ternyata masih ada yang apa namanya, saya lupa. Dan akhirnya ya yang saya persiapkan itu dan saya rencanakan ternyata tidak sesuai Pak yang saya laksanakan di kelas. Betul Pak Markus, itu kan saya kira alami ya, wajar kita yang Ya. selaku guru kadang memang lain dari persiapan sudah baik, tapi begitu nih ya ada mungkin kendala-kendala ya. Kalau boleh izin Pak Markus, saya mau menyampaikan apa yang saya amati tadi. Ya Jadi Pak, ya. apa yang saya amati tadi benar yang disampaikan Pak Markus, bahwa setelah masuk menggunakan ada PowerPoint, video pembelajaran, memutarkan video, ya antusias sekali itu. Ya. Tapi memang ada beberapa juga yang saya lihat memang di terutama yang sisi kiri itu, katakanlah anak perempuan itu ya cenderung Ya. cuma suaranya saja dia mau dengar. Beda yang laki-laki itu bergerak ini ya. Itu saya amati tadi. Betul Pak. Jadi boleh jadi memang di antara anak itu tidak semua mengandalkan apa yang dilihat, tapi dia juga senang apa yang didengar. Ya. Ya, karenanya itu tadi di PowerPoint-nya itu kan Pak, laki-laki itu lebih senang kelihatan yang video-video itu. Tapi pada penampilan gambar-gambar itu ternyata yang perempuan itu malah lebih nyaman dengan itu Pak, ditampilkan itu. Ya, ya. Ini mungkin ada kaitannya dengan gaya belajar mereka ya. Ya, Ada mungkin. kaitannya dengan gaya belajar yang dimiliki. Ya, ya. Karena kecenderungan perempuan itu gaya belajarnya Udi. Ya. Ya. Kalau laki-laki gaya belajarnya yang melihat ya dan bergerak. Oh, Nah, sebelum saya masuk mengamati sehari-hari sebelum-sebelumnya itu kan pernah kita bertemu juga Pak Markus bahwa kita ada kesepakatan, saya meminta Bapak pada saat itu bahwa kira-kira kalau pembelajaran ini berapa kira-kira poinnya, Bapak mengatakan pada saat itu ya sudah bisalah sampai 7 Pak. Nah sekarang ini setelah ada peningkatan itu, menurut Pak Markus kira-kira berapa peningkatan poinnya setelah itu ya? Setelah ya, menggunakan naik media. Pak. Ya, di dalam pertemuan kita kali lalu itu kan ketika Bapak melihat saya dalam proses itu kita melihat bahwa pada posisi 7 nilai itu Pak ya. Dan sekarang sudah bisa 8 lebih Pak. Ya. Itu kemajuannya yang sangat luar biasa setelah saya lebih belajar dan mempersiapkan segala sesuatunya. Sudah di atas 8 Pak. Iya. Ya. Mantap ini Pak Markus. Ya, kita berharap bahwa apa yang dilakukan Pak Markus ini mampu kita imbaskan ke rekan yang lain. Nah, tadi sisi kelemahan itu, ada kelemahan kira-kira apa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kelemahan yang disampaikan tadi itu, bahwa ternyata memang walaupun persiapannya baik, tapi ternyata ini masih prosesnya kurang, masih ada lemah. Ada hal yang bisa disampaikan untuk meningkatkan itu. Pak. Kelemahannya misalnya ketika saya mau mengajar di kelas kan saya harus mencari di mana itu LCD, kemudian ya membawa tas, menjinjingnya juga, kemudian membawa gambar-gambar itu agak merepotkan juga Pak. Nah, di situ kelemahannya. Ya. Jadi andaikan perangkat-perangkat itu sudah siap juga di kelas itu akan memudahkan saya Pak. Tapi itu yang menjadi kesulitan juga, menjadi sebuah kendala bahwa saya harus membawa kiri kanan barang-barang itu, alat-alat itu Pak. Jadi agak sedikit apa namanya, agak rumit lah itu yang saya rasakan. Itu di situ yang kelemahannya Pak. Jadi menarik ini Pak Markus. Jadi memang untuk mempersiapkan itu peralatan butuh waktu ya. Dan ini satu masukan ke sekolah juga ke depan, mungkin saya selaku kepala sekolah dengan Wakasih saran ini perlu kalau bisa itu yang LCD dipermanenkan di kelas itu kalau boleh ya. Jadi tinggal dicolokkan, tidak lagi diberikan kepada guru ya. Benar Pak ya. Nah, sebelum kita tutup sesi ini Pak Markus, mungkin bisa diberi kesimpulan kira-kira untuk memberikan pembelajaran yang baik dengan penggunaan media itu, apa-apa saja kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk yang bisa Bapak ceritakan supaya bisa juga diimbaskan ke guru yang lain. Silakan Pak. Baik Pak, ya dalam penggunaan media pembelajaran itu yang saya laksanakan mulai dari perencanaan dan sampai pada selesainya proses ini Pak, memang
pertama itu semangat belajar anak-anak kita itu memang lebih antusias di dalam belajar ketika kita menggunakan media. Kemudian yang kedua itu Pak, ya anak-anak itu sangat mudah untuk memahami materi pelajaran yang saya ajarkan. Hanya memang ada beberapa kendala yang seperti yang saya sampaikan tadi itu Pak, dan ya ternyata mudah-mudahan itu bisa kita upayakan. Tapi bahwa kemudahan saya menyampaikan materi pelajaran dan juga semangat anak-anak kita untuk pencapaian tujuan itu Pak akan bagus ketika penggunaan media itu Pak saya bisa gunakan. Itu Pak barangkali saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Markus kesimpulan yang diberikan. Saya juga mencatat beberapa tadi hasil kesimpulan dan ada tambahan ini. Saya akan beres-bereskan ini Pak Markus, nanti berikutnya saya akan sampaikan ke Pak Markus untuk sebagai peningkatan ke depan. Yang jelas pada prinsipnya saya selaku kepala sekolah dan telah meng-coaching Bapak ini, saya merasakan puas melihat perkembangan. Semoga ini ke depan bisa kita tularkan juga ke guru-guru lainnya. Demikian Pak Markus, dan kami kembalikan ke Pak Lukas. Mungkin ada saran-saran masukan setelah kami mendalami lebih jauh ini Pak. Terima kasih. Oke, baik. Baik, sebelum saya memberikan saran ataupun masukan, mungkin Ibu Yuliana ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Ya. Silakan. Selamat siang Bapak-bapak. Iya. Ya, selamat siang Bu. Ya. Oke, setelah saya mengamati apa yang telah dipercakapkan dengan Bapak berdua, Pak Jainal dengan Pak Markus, ya saya melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pak Markus juga dengan Pak Jainal itu sudah berlangsung dengan baik. Ya, saran saya mungkin ke depannya ya perlu banyak persiapan untuk memantapkan kita masuk di dalam kelas, karena tanpa persiapan tentu proses pembelajaran juga itu tidak akan berjalan atau berlangsung dengan efektif, khususnya di dalam mempersiapkan media pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat anak-anak. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih kepada Pak Markus, kepada Pak Jainal yang sudah melakukan kegiatan ini dengan baik, dan juga kepada Pak Lukas sebagai supervisornya. Saya juga mengucapkan selamat siang. Terima kasih. Ya, Semuanya. terima kasih Bu Yuli, penekanan pada persiapan. Ya, oke, baik. Dari hasil pengamatan atau pembicaraan kita sebagai seorang supervisor, saya sangat mengapresiasi Pak Kepala Sekolah dengan Pak Markus yang sudah melakukan supervisi dengan gaya-gaya baru ini, model coaching Pak ya yang digunakan ini. Iya. Jadi saya sangat terinspirasi dengan itu Pak ya. Kedua ya saya juga terinspirasi dengan model pembelajaran diceritakan tadi Pak Markus, bagus sekali ya. Nah, saran saya kepada Pak Kepala Sekolah juga kepada Pak Markus, kalau bisa model pembelajaran diferensiasi ini ditularkan sama teman-teman di sekolah supaya lebih banyak lagi yang bisa mempraktekkan itu Pak. Ya, siap Pak. Diferensiasi ini kalau saya amati pembicaraan tadi itu bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar dan gaya belajar anak Pak. Iya, jadi ya sekali lagi saya mohon untuk kemudian disebarkan, diimbaskan kepada teman-teman lain di sekolah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.